Salam buat kita semuanya, selamat malam. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita datang bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya bagi kita. Ini kami Bapa yang baik. Kami datang anak-anak-Mu di hadapan-Mu lewat ibadah live streaming kami pada malam hari ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua, siapapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini. Bahkan kami menyerahkan jaringan internet, supaya Engkau memberkati sehingga jaringan internet tetap dalam keadaan baik. Tidak ada gangguan apapun juga Tuhan. Bahkan juga lampu PLN yang ada di Sentani khususnya, supaya Engkau memberkati tidak padam. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba menghalangi hadirat Tuhan turun bagi kami semua. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi kami. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semuanya. Siapapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini, semuanya diurapi Tuhan, semuanya dilawat oleh Tuhan. Bahkan mereka yang membagikannya di grup mereka masing-masing atau mengajak nonton bareng, semuanya mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami yang melayani pun Engkau mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Namun sebelumnya jangan lupa dukung kami di dalam pelayanan dengan mengunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Saudaraku, tekan tombol subscribe jika saudaraku masih berwarna merah. Subscribe saudaraku, di like, di komen, dan dibagikan juga. Sekali lagi, dukung kami di dalam pelayanan dengan mengunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Mohon saudaraku supaya tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan ibadah live streaming ini mari bagikan kepada teman-teman yang lainnya, ajak nonton bareng, ataupun juga bagikan di grup atau di Facebook saudaraku, supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah live streaming kita pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Percaya
Mari rindukan hadirat Tuhan. Rindukan jamahannya, rindukan urapannya, rindukan lawatannya. Dari dasar hati kita yang paling dalam, kembali katakan dari awal pujian ini, haleluya. Yesus, kau kebanggaanku, kesetiaanmu terbukti bagiku. Di saat ku lemah, tanganmu menopang. Yesus, ku puji namamu. Di setiap jalan yang ku lalui, kau ada di sana. Tak kau biarkan ku sendiri, kasih-Mu menaungi hidupku. Ku percaya akan janji-Mu, Kau yang berfirman semuanya jadi. Maka tenanglah kini hatiku, berada di dalam naungan. Oh, ku percaya akan janji-Mu, Kau yang berfirman semuanya jadi. Maka tenanglah kini hatiku, berada di dalam naungan-Mu. Mari kita berada di dalam hadirat Tuhan. Bawa kami masuk dalam urapan-Mu Bapa. Lebih dekat kepadamu, lebih dekat dan lebih dekat lagi kami masuk dalam hadirat-Mu. Bahkan urapan-Mu bagi kami lebih dalam lagi. Semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live ini, lawatan-Mu bagi mereka. Bahkan HP yang mereka pegang masing-masing dikuduskan dan diurapi oleh Tuhan, sehingga mereka semua merasakan hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Yesus, Kau kebanggaanku, kesetiaanmu terbukti bagiku. Di saat ku lemah, tanganmu
semuanya jadi, maka tenanglah kini hatiku, berada di dalam naunganmu. Maka tenanglah kini hatiku, berada di dalam naunganmu. Maka tenanglah kini hatiku, berada di dalam naunganmu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sungguh kami percaya akan janji-Mu Yesus. Sungguh kami dikuatkan dengan janji kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu. Oh, ini kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Kami merasakan penyertaan-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan hadir-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Yesus, Raja mulia. Layak Kau disembah, layak Kau dipuji, disanjung di tempat yang maha tinggi. Dimasyurkan kebesaran-Mu, diberitakan keajaiban-Mu, hingga setiap lutut bertalut menyembah-Mu, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja. Yesus Engkau Allah yang berkuasa menyelamatkan umat-Mu. Haleluya. Yesus Engkaulah Tuhan bagi segala bangsa. Yesus Engkaulah Tuhan bagi segala makhluk. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Curahkan hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan bagi kami. Curahkan hujan berkat-Mu. Oh, bawa kami semakin dekat kepadamu. Biar urapan-Mu semakin dalam dan semakin dalam bagi kami. Kau tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu. Meluap-luap urapan-Mu bagi kami. Api kebangunan rohani Kau curahkan bagi kami Bapa. Api Pentakosta itu Kau curahkan bagi kami, dan Engkau bakar hati kami dengan api Roh Kudus-Mu. Kau naungi kami di bawah kepak sayap-Mu, lingkupi kami dengan kemuliaan-Mu. Roh Kudus, Roh yang manis, Roh yang lembut, Kau ada bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, melimpah berkat-Mu bagi kami, melimpah kasih-Mu bagi kami, melimpah anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya. Hujan Roh Kudus-Mu Kau curahkan bagi kami semua anak-anak-Mu. Dimanapun semua anak-anak-Mu ini berada, hujan Roh Kudus bagi mereka, hujan Roh Kudus bagi kami semua. Hati kami dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus.
kami masing-masing dipenuhi kemuliaan-Mu. Roh-Mu berkobar-kobar di dalam hidup kami. Kau bangkitkan Roh-Mu di dalam kami. Kau bangkitkan semangat kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Oh, oh. Haleluya. 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 Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu
Yesus buat lawatan-Mu bagi kami malam hari ini. Kami percaya urapan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan berkati anak-anak-Mu yang membagikan ibadah live streaming ini, bahkan yang mengajak nonton bareng, semuanya diurapi Tuhan. Biar kami semua anak-anak-Mu mempergunakan data yang ada pada kami untuk bersama-sama melayani Engkau pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Dukung kami dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan sementara saudaraku mengikuti ibadah live streaming ini, jangan lupa bagikan kepada teman-teman grup, ajak nonton bareng, atau bagikan di Facebook saudaraku. Mari kita pakai pulsa data yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Daripada kita bikin status yang enggak-enggak, lebih baik kita pakai data itu untuk melayani Tuhan. Dan kita sama-sama diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Mari saudaraku, dari tempat saudaraku duduk, saudara boleh berdiri. Saudaraku boleh bernyanyi dengan penuh sukacita sambil menari dan bertepuk tangan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 47 ayat 2, bertepuk tanganlah hai segala bangsa, elu-elukanlah rajamu. Dan di dalam Mazmur 150 berkata bahwa kita memuji Tuhan dengan ceracap berdenting atau dengan alat musik. Jadi bertepuk tangan, bersukacita, dan alami lawatan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Saya percaya kita semuanya ada di dalam sukacita oleh karena Tuhan Yesus. Kita akan tetap menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan.
karena urapan Allah ada mengalir bagi saudaraku. Saya percaya saudaraku, di tempat saudaraku duduk, saudaraku mengalami jamahan Tuhan, mengalami urapan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Jangan lupa kunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Dukung kami dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari dasar hati kita yang paling dalam, sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita adalah mempelai wanitanya, mengenal Dia secara pribadi lewat kebenaran firman Tuhan. Kembali katakan dari awal pujian ini, haleluya. Oh Tuhan, jelikan mataku untuk mengenal-Mu dengan benar.
Biarlah Engkau mengurapi semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Pikiran kami tidak mengembara ke tempat lain, tetapi tertuju hanya kepada firman Allah saja. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruhkan roh hikmat marifat, taruhkan karunia perkataan atasnya Tuhan, sehingga firman Allah itu sesuai dengan kebutuhan kami semua anak-anak-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Saya percaya saudaraku semuanya ada di dalam lawatan Tuhan, ada di dalam sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang walaupun hanya melalui HP saja saudaraku, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas, urapan Tuhan tidak terbatas, bisa menjangkau saudaraku dimanapun saudaraku berada. Ketika kita menaikkan pujian sukacita, sebab ada Tuhan bertahta di atas puji-pujian itu, maka saya percaya saudaraku dilawat, mujizat Allah terjadi, saudaraku diangkat semua kelemahannya, penyakitnya disembuhkan Tuhan, semua dipulihkan oleh Tuhan. Terlebih ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, kita akan dihiburkan, dikuatkan atau diteguhkan dan diberkati. Maka dari itu mari saudaraku kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Saudaraku, apa yang menjadi kekhawatiran kita di zaman sekarang ini? Saya teringat dengan khotbah saya bulan kemarin, bulan 8, di ibadah live malam seperti ini. Bahkan di ibadah raya pada hari Minggu, saya berkata begini kepada jemaat ketika itu. Saya ingat khotbah saya itu pertengahan bulan 8, saudaraku. Bulan 9 sampai kepada bulan 12, kita bersiap-siap untuk menyambut kesusahan yang lain. Pandemi belum selesai, saya katakan, yang walaupun ada new normal. Tetapi saudaraku akan mendengar bulan 9. Ya. Awal bulan 9 saudaraku akan mendengar ada jenis penyakit yang lain yang lebih berbahaya lagi. Dan itu sangat menakutkan. Dan itu terjadi saudaraku. Dan sudah beberapa korban akibat daripada virus corona jenis yang baru, yaitu happy foxia. Tanpa gejala, tiba-tiba oksigen di dalam tubuh itu drastis menurun dan susah untuk bernafas dan tiba-tiba meninggal. Saudaraku, akhirnya kembali lagi lockdown. Kembali lagi ibadah dari rumah. Kembali lagi bekerja dari rumah. Kembali lagi belajar dari rumah. Semuanya kembali lagi ke awal. Apakah semuanya itu membuat saudaraku khawatir? Khawatir dengan semua yang terjadi? Saya mau berkata kepada saudara, kita coba buka di dalam Amos pasal 3. Amos pasal 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu kalau dia belum memberitahukannya. Kenapa dia terlebih dahulu memberitahukan kepada para hamba-hambanya, supaya hamba-hambanya atau kita semua yang percaya kepada dia menjadi berhati-hati, mawas diri atau jaga diri, dan bisa mempersiapkan diri kita untuk kejadian-kejadian yang akan datang. Sebelum banjir bandang di Sentani, saudaraku,
2019 bulan 3 kemarin, itu saya sudah khotbahkan pada tanggal 31 Desember 2018 pada waktu ibadah Natal. Saya katakan begini kepada jemaat ketika itu. Jangan katakan bahwa Sentani atau Doyo ini tidak bisa banjir. Bisa. Yang walaupun kita dikelilingi gunung. Jadi kami ini dikelilingi gunung, saudaraku. Itu khotbah saya ingat betul itu. Tanggal 31 Desember 2018. Walaupun kita dikelilingi gunung, kita bisa kebanjiran, saudaraku. Saya katakan. Dari gunung itu akan turun air untuk membanjiri Sentani, bahkan Doyo. Jikalau tidak bertobat. Bulan 3, saudaraku. Kejadian banjir bandang. Kenapa itu diberitahukan oleh Tuhan dan terjadi? Supaya anak-anak Tuhan mempersiapkan diri dan tidak kaget. Supaya menjadi tenang ketika itu terjadi, saudaraku. Itu sebabnya ketika itu terjadi banjir bandang itu, saudaraku. Orang yang tidak mengetahui keadaan kami di sini, karena memang pada waktu itu langsung saya buat live, saudaraku. Orang banyak komen, kenapa live? Kenapa nggak menyelamatkan diri? Keluar dong, lari keluar. Orang nggak tahu, saudaraku, kalau kami keluar, kalau panik pada waktu itu, lalu rame-rame kami semuanya keluar ke jalan raya, bisa mati, saudaraku. Sebab apa? Di jalan raya, air itu sudah sangat kencang sekali, disertai dengan kayu besar, batu-batu dari gunung besar-besar. Kami tinggal bertahan dalam rumah dan berdoa. Puji Tuhan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ketika itu yang sedang menonton dan mereka berdoa. Dan pertolongan Tuhan ajaib, saudaraku. Kenapa saya katakan ajaib? Lampu PLN tidak padam. Nggak padam, saudaraku. Tetap menyala. Sementara air sudah semakin naik. Dan ada itu, terminal untuk kita colok speaker dan lain sebagainya, itu sudah terendam dengan air. Sementara kami itu baru selesai saja doa puasa hari Sabtu kejadiannya itu. Puji Tuhan kami tidak ada yang mati, padahal sudah terendam air itu. Kabel gulung itu loh, tempat untuk colokin stop kontaknya itu. Dan tiba-tiba setengah jam, air tiba-tiba surut. Di situ kami mengambil kesempatan untuk melarikan diri pergi mengungsi ke atas gunung. Ketika kami mengungsi ke atas gunung, saudaraku, apa yang terjadi? Setengah jam saja waktunya, langsung menyusul kembali banjir bandang susulan setinggi 4 meter. Kami sudah di atas gunung. Puji Tuhan, saudaraku, kami semuanya selamat. Nah, saudaraku, segala sesuatu sebelum terjadi, Tuhan sudah beritahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Supaya kita mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang bisa menjaga setiap langkah perbuatan, tutur kata, kasih kita, menjaga diri kita ini, mempersembahkan hidup kita ini hanya untuk Tuhan, sehingga ketika bencana demi bencana terjadi, kita bisa dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kekhawatiran yang ada saat sekarang ini, saudaraku, kembali lockdown. Serba salah, saudaraku. Bingung. Serba salahnya di mana? Kalau pergi bekerja keluar, ada penyakit di luar. Bertahan di rumah, kebutuhan hidup. Harus bekerja. Menjadi dilema, saudaraku. Tetapi anak-anak Tuhan, selain daripada dia melakukan protokol kesehatan, dia takut akan Tuhan, maka dia akan dilindungi oleh Tuhan.
Mari kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa yang kita butuhkan, semua Tuhan tahu. Kita butuh keselamatan, kita butuh perlindungan, kita butuh damai sejahtera, kita membutuhkan kesehatan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan makan, minum, pakai. Semua yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Bapak-bapak di dunia ini saja tidak ada yang menghendaki anaknya celaka. Bapak di dunia ini saja tidak ada yang menghendaki anak-anaknya dalam kegagalan, kelaparan, menderita. Apalagi Bapa di sorga, Dia melebihi daripada Bapa di dunia ini. Rancangan-rancangan yang ada padanya adalah rancangan hari depan yang penuh pengharapan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan penuh dengan keberhasilan. Tidak ada kegagalan yang dirancangkan di dalam hidup kita ini. Tetapi mengapa bisa kita itu menjadi orang-orang yang mengalami kegagalan, bisa mengalami penderitaan, bisa mengalami kekurangan? Alasannya adalah karena kita terlalu sering kurang percaya. Yang pertama. Yang kedua, karena kita terlalu sering dihantui, diintimidasi oleh kekhawatiran, takut. Satu contoh, murid-murid atau Rasul Tuhan Yesus, ya, Rasul Tuhan Yesus, mereka menyeberangi Danau Galilea. Tuhan Yesus ada di dalam kapal. Bayangkan ada di dalam kapal. Kenapa bisa mereka diterpa angin puting beliung, angin sakal? Kenapa bisa? Karena mereka kurang percaya. Harusnya kan mereka itu karena ada Tuhan Yesus di dalam kan tidak akan ada masalah. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu, saudaraku. Kenapa kita diterpa masalah? Masalah dan masalah, masalah dan masalah, nggak selesai terus seperti itu. Karena lebih besar rasa khawatir kita dibandingkan dengan keyakinan atau kepercayaan kita. Seperti apapun rumitnya kehidupan ini, seperti apapun besarnya penderitaan ini, jikalau kita tidak memandang besarnya masalah itu, tetapi kita memandang besarnya kuasa Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita ini, semua masalah bisa kita hadapi dengan enjoy.
Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada para rasul, "Hei kamu angkatan orang yang tidak percaya." Harusnya kan percaya bahwa keselamatan ada mujizat, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Dan saya percaya Tuhan Yesus ada bersama saya dan saudaraku. Maka pergumulanku, pergumulanmu, pergumulan kita semuanya, Tuhan tolong untuk kita menyelesaikannya. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan solusi. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Nggak pernah kita mendengar kabar burung mati kelaparan. Tetapi manusia banyak mati kelaparan. Kenapa? Karena pertama manusia itu malas, nggak mau kerja. Yang kedua terlalu besar khawatirnya, sehingga banyak orang yang mati bunuh diri. Bukankah begitu yang kita lihat di Facebook, baik di televisi? Banyak orang yang mati bunuh diri. Kenapa? Karena terlalu besar. Aduh, habis corona ini datang lagi penyakit corona yang lebih berbahaya lagi. Habis itu apa lagi ya? Nggak mampu dia menghadapi kehidupan ini. Apa uang untuk beli makan? Apa uang untuk beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Banyak yang harus dibayar. Banyak yang harus dibeli. Dan semuanya itu membutuhkan uang. Lalu apa yang harus aku pergunakan? Akhirnya karena dia tidak memiliki kepercayaan akan kuasa Tuhan, maka dia bunuh diri. Dan saya percaya kita semua dijauhkan Tuhan dari hal itu. Semuanya Tuhan sediakan. Semuanya Tuhan sediakan. Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa? Oleh karena kekhawatiran, oleh karena terlalu banyak berpikir sampai nggak bisa tidur. Bisakah dengan banyak berpikir? Bisakah dengan banyaknya khawatir semua masalah selesai? Tidak, saudaraku. Tetapi dengan kita banyak bersekutu dengan Tuhan, dengan kita banyak berdiam diri di kaki Tuhan, dengan kita berpuasa, masalah bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada solusi, ada jalan keluar. Amin. Jangan saudaraku berpikir hamba Tuhan juga tidak punya masalah. Oh, banyak. Paling banyak masalahnya hamba Tuhan, saudaraku. Paling banyak. Dan apakah hamba Tuhan itu butuh curhat? Butuh. Selain daripada kepada Tuhan, dia butuh curhat kepada seseorang yang bisa membantu dia mencarikan jalan solusi atau membawanya dalam doa. Paling tidak membawa dalam doa lah. Kenapa? Doa itu segala-galanya. Amin. Doa itu segala-galanya. Saudaraku, saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Kenapa? Ternyata diam-diam saudaraku, ada dari teman grup menjadi pendoa syafaat bagi saya. Luar biasa. Kami belum pernah ketemu muka dengan muka. Belum pernah. Paling hanya ketika video call, oh ternyata ini ibu ini. Hanya begitu saja. Tetapi beliau saudaraku luar biasa. Dia menjadi pendoa syafaat bagi saya dalam pelayanan. Saya baru tahu tadi. Dan saya merasakan doa puasanya itu, saya merasakan saudaraku. Saya merasakan Tuhan permudah di dalam menghadapi ujian-ujian yang saya alami. Iya, saya baru rasakan saudaraku. Ibu itu rela dia berdoa, mengutamakan saya di dalam doa-doanya. Itu sesuatu yang luar biasa saudaraku. Hanya baku chatting lewat WA, video call. Hanya itu saja saudaraku. Nggak ada pertemuan baku pandang, baku pegang tangan. Nggak ada saudaraku. Tapi luar biasa. Dengan doa, semuanya menjadi mudah. Tidak ada yang sukar. Di hadapan Tuhan tidak ada yang sukar. Bukan karena banyaknya kita berpikir. Bukan karena kita banyaknya khawatir. Lalu semuanya selesai dan Tuhan memberkati. Tidak saudaraku.
Tetapi dengan cara apa? Yang pertama, ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Bangun pagi-pagi, cari kerajaan Allah. Berkat Allah itu dicurahkan pagi-pagi, saudaraku. Bukan siang, bukan malam. Jadi malaikat itu Tuhan suruh untuk mencurahkan berkatnya itu ketika semua orang masih tidur. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 31 dikatakan, kita itu bangun sewaktu semua seisi rumah masih tidur. Masih jauh malam. Menyalakan pelitanya. Pelitanya artinya adalah doanya. Pujian penyembahannya, baca Alkitab, duduk di kaki Tuhan, berdoa. Jadi lebih enak itu berdoa itu tengah malam, saudaraku. Tengah malam. Terserah kepada saudaraku tengah malam itu jam berapa. Apakah jam 12, apakah jam 1, apakah jam 2, apakah jam 3. Yang penting suasana senyap, sepi. Dan di sana saudaraku bisa melihat apa yang saudara mau lihat di alam roh. Di sana saudaraku bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Bisa mendengar suara Tuhan. Apakah itu lewat hati, apakah itu lewat telinga. Jadi jangan duluan ayam berkokok. Atau ternak-ternak peliharaan di belakang rumah. Ribut dulu semua baru kita bangun. Jangan, saudaraku. Orang yang malas berdoa, orang yang tidak mau berdoa, jangan harap diberkati Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku. Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, kesusahan melanda kita. Jadi supaya kita bisa menghadapi semua kekhawatiran, bisa menghadapi semua masalah, supaya kita diberkati Tuhan, semua kebutuhan kita Tuhan tahu. Karena itu adalah bagian Tuhan untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bagian kita adalah mencari Dia, kerajaannya terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan aktivitas kita setiap hari, bangun pagi-pagi, berdoa dulu. Yang kedua, khawatir jangan berlebihan. Khawatir sih boleh-boleh saja, karena memang itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia, tidak luput dari kekhawatiran. Semua kita pernah khawatir, saya juga pernah khawatir. Pernah khawatir. Tetapi jangan berlebihan, serahkanlah khawatir itu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara hidup kita. Amin. Dia yang memelihara hidup kita. Apapun masalahmu, apa yang kau khawatirkan hari ini? Kau sakit? Belum sembuh sampai hari ini? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Doaku belum Engkau jawab. Karena ada waktu yang tepat bagimu untuk menjawab doaku, dan Engkau akan jadikan semuanya menjadi indah. Apapun masalahmu, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan hanya ketika kita menerima berkat, lalu kita katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tidak, saudaraku. Walaupun yang datang itu bencana, walaupun yang datang itu sakit penyakit, walaupun yang datang itu kerugian, tetap katakan terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi,
Mau hari ini engkau tidak makan karena tidak ada uang untuk beli beras, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengizinkan aku terpaksa puasa. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau mengizinkan aku untuk mengalami sakit. Kenapa? Karena dengan adanya penderitaan itu, karena adanya masalah itu, karena dengan adanya penyakit itu, kita bisa mengalami Tuhan. Jadi kita tidak hanya mendengar orang bersaksi dia mengalami Tuhan. Engkau dan saya perlu mengalami Tuhan. Seperti apa hebatnya tangan Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari semua persoalan. Seperti apa tangan Tuhan Yesus Kristus yang hebat itu memberikan perlindungan. Dia bawa kita masuk ke dalam dekapannya, supaya kita merasakan damai, nyaman, tentram di sana. Tidak lagi takut. Terlalu besar rasa takut bisa menimbulkan apa? Ketidakpercayaan, kecewa, dan meninggalkan Dia. Tetap memiliki keyakinan, percaya terus kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Semakin banyak masalahmu, semakin banyak berdoa. Semakin bertambah masalahmu, semakin banyak berdoa, semakin bertambah. Kenapa? Dengan kita banyak berdoa, kita mampu menghadapi semua persoalan itu. Burung di udara saja Tuhan pelihara kok. Apalagi kita makhluk ciptaannya yang paling mulia. Mau corona kah? Mau Corolla kah? Mau happy auxia kah? Yang datang mau apa saja, Tuhan mampu memberikan perlindungan bagi kita. Yang walaupun mungkin penghasilan kita menurun akibat daripada semuanya itu, tetapi Tuhan tidak biarkan kita mati kelaparan. Siapa yang bertahan, tetap membangun hubungan dengan Tuhan, walaupun adanya masalah sekarang yang menimpa dunia ini, kita tetap bertahan, maka kitalah yang akan berhak mendapatkan perlindungan, pertolongan pada kesusahan-kesusahan yang akan datang. Jangan saudaraku berpikir kalau udah selesai happy hypoxia ini, lalu sudah selesai, tidak ada lagi yang lain. Oh ada, masih ada lagi saudaraku. Terus kita mengalami ujian-ujian sampai kuat. Kapan selesainya? Kalau kita nanti sudah di sorga, tidak ada lagi ujian itu. Kita dimurnikan, saudaraku. Gladi bersih dari Tuhan. Untuk mendapatkan kelayakan di hadapannya. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu ketika engkau berada di dalam pencobaan. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bangun terus hubungan dengan Tuhan. Seperti apapun besarnya penderitaanmu, menangis di kaki Tuhan, itu yang terbaik. Menangis di kaki Tuhan, itu yang terbaik. Gumuli. Mungkin suamimu gak bertobat, gumuli. Mungkin istrimu gak bertobat, gumuli. Anak-anakmu mungkin terikat dengan narkoba, pergaulan bebas, narkoba. Gumuli mereka. Gumuli mereka. Berdoa. Doakan mereka. Berlutut di kaki Tuhan. Ini loh masalahku Tuhan. Anak-anakku loh Tuhan. Susah diatur. Terlibat dengan narkoba. Terlibat dengan pesta pora. Pacaran bebas. Menangis di kaki Tuhan. Malas dia ibadah Tuhan. Suamiku Tuhan, keras kepala, kepala batu. Istriku Tuhan, kepala batu. Anak-anakku Tuhan, kepala batu. Semuanya serahkan kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang gak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Berteriaklah, memanggil nama Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Ya toh, hanya nama Yesus yang memberikan kita
pengharapan. Hanya nama Tuhan Yesus yang memberikan kepastian bagi kita. Kalau dari manusia, abu-abu. Pertolongan dari manusia, abu-abu. Abu-abu, saudaraku. Tapi kalau nama Tuhan Yesus, tidak abu-abu. Pasti, ya dan amin. Firman Allah, ilmu pasti, ya dan amin. Tidak ada kebohongan di sana. Tetapi kalau janji manusia, banyak kebohongan. Janji Tuhan, tidak ada kebohongan. Amin. Janji Tuhan, tidak ada kebohongan. Percaya dengan sungguh, percaya dengan sungguh, percaya dengan sungguh. Pergumulanmu, kesusahanmu, malam ini Tuhan jawab. Penyakitmu disembuhkan Tuhan. Pergumulanmu apapun itu semua diselesaikan Tuhan. Asalkan engkau tidak khawatir berlebihan. Yang kedua, cari kerajaan Allah. Bangun hubungan terus dengan Dia. Jangan malas berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Hanya nama Yesus. Berikan kita pengharapan dan memberikan kita kepastian. Bersama-sama. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya
kesulitan yang engkau sedang alami hari ini. Seperti apapun pahitnya kehidupan yang engkau sedang jalani, Tuhan Yesus ada di sana. Dia tidak membiarkan engkau seorang diri. Seperti apapun persoalan yang kau hadapi, seperti apapun penyakit yang engkau sedang derita, Dia ada di sana. Dia memberikan pengharapan, Dia memberikan kepastian. Janjinya ya dan amin. Pertolongan daripada manusia bisa saja sia-sia. Tidak ada kepastian. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Apa yang membuat engkau khawatir hari ini? Apa yang membuat engkau cemas hari ini? Jangan takut, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang. Ada tangan Tuhan yang kuat yang memberikan kelegaan. Serahkan kepada Tuhan. Jangan menjauh darinya. Jangan andalkan kekuatan tenaga dan pikiranmu. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan bosan berdoa. Sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu untuk memberikan kelegaan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan jalan keluar masalah yang kau hadapi. Datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Serahkan semua persoalanmu kepada Dia. Ucaplah syukur atas semua keadaan. Mari kembali katakan dari awal pujian ini. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mari katakan, hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Hanya nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Hanya nama hanya nama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya nama Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Hanya nama Tuhan Yesus yang memberikan mujizat. Haleluya. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Hanya namamu Tuhan Yesus yang memberikan kami pengharapan. Hanya namamu Tuhan Yesus yang memberikan kami kemenangan. Di dalam namamu Tuhan Yesus ada kepastian, tidak ada keraguan di sana. Engkau yang berfirman, maka engkau yang menepati janji-janji.
Tidak ada yang perlu diragukan di sana. Karena firman-Mu ilmu pasti, ya dan amin. Burung di udara saja Tuhan Yesus pelihara. Apalagi kami umat ciptaan-Mu yang paling mulia. Tidak Engkau membiarkan kami seorang diri menjalani hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan onak dan duri. Tidak Engkau biarkan kami berjalan sendiri. Tetapi Engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus yang menuntun, yang memegang tangan kami. Dan tangan-Mu yang kuat menopang kami sehingga kami tidak terjatuh sampai tergeletak. Dan Engkau menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Dan membaringkan kami di padang rumput berhijau. Membawa kami kepada air yang tenang. Bahkan lebih lagi Engkau bawa kami masuk dalam dekapan kasih-Mu sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu ragu atau khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu Engkau beritahukan terlebih dahulu kepada kami, supaya kami bisa mempersiapkan diri dengan iman kami, dengan kesungguhan kami, dengan doa-doa kami, sehingga kami bisa bertahan di dalam ujian tersebut. Dan setiap orang yang bertahan, maka mereka akan selamat. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Semua kebutuhan kami Engkau tahu dan Engkau yang sediakan. Bagian-Mu adalah memberikan apa yang kami butuhkan. Bagian kami duduk di kaki Tuhan, menikmati sabda-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau ada bersama-sama dengan kami. Pandanglah semua anak-anak-Mu ini. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka semua. Angkat segala beban-bebannya Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran-Mu kepada Tuhan. Yakin dan percaya malam ini doa-Mu dijawab Tuhan. Pergumulan-Mu dijawab Tuhan. Yakin dan percaya, jangan ada sedikit pun keraguan. Pergumulan-Mu semuanya sudah dijawab Tuhan. Sudah dijawab oleh Tuhan. Semua persoalan-Mu, semua pergumulan-Mu sudah dijawab oleh Tuhan. Yakin dan percaya, jangan ada sedikit pun keraguan. Jangan ada sedikit pun kebimbangan di sana. Yakin dan percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang setia, yang tidak bisa mengingkari janjinya. Yakin dan percaya, penyakitmu hari ini disembuhkan Tuhan. Dokter bisa saja berkata tidak ada lagi harapan bagimu, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan demi kemenangan. Buang jauh segala kebimbangan. Buang jauh segala kekhawatiran. Engkau pandang anak-anak-Mu ini Tuhan. Jangan Engkau biarkan iblis merasuki jiwa dan pikiran mereka dengan mengintimidasi, dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa kecewa. Roh Kudus Engkau yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami semua anak-anak-Mu. Engkau berkarya Roh Kudus. Engkau jumpai mereka satu persatu. Engkau lawat mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Engkau masuk di dalam hati dan pikiran mereka. Angkat semua rasa kecewa. Angkat semua rasa kekhawatiran itu. Angkat semua rasa tidak percaya itu. Roh Kudus Engkau yang menguasai alam pikiran, alam bawah sadar, alam sadar dan alam tidak sadarnya semua anak-anak-Mu ini. Sehingga iblis tidak bisa mengintimidasi. Karena Roh Kudus Engkau telah berkuasa atas hidup kami semua ini, atas hidup semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini. Memberkati mereka semua. Pergumulannya telah dijawab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Doamu telah dijawab. Pergumulanmu telah dijawab. Semua kebutuhanmu telah disediakan. Katakan terima kasih. Penyakitmu telah disembuhkan. Katakan terima kasih. Apapun
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau amat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami malam ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Teruslah Roh Kudus berkarya. Teruslah firman-Mu itu bekerja di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Usailah sudah ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Jangan lupa dukung kami dalam pelayanan dengan mengunjungi channel saya yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan tekan tombol subscribe saudaraku jikalau masih berwarna merah. Kalau sudah hitam jangan lagi, cukup 1 kali saja. Lalu di like, di komen, dan bagikan juga supaya semakin banyak orang yang membuka YouTube itu dan banyak orang yang memberikan subscribe tersebut. Amin saudaraku. Selamat malam buat kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Salam.